Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita kembali datang hadirat Tuhan, menyembah Tuhan dalam ibadah online kita. Kami percaya bahwa setiap kita yang ada pada pagi hari ini dimanapun berada, Allah akan siap melawat setiap hati kita. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, seluruh hidup kita untuk kita menyembah Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang besar. Sebab hanya Dia yang layak dimuliakan, tiada yang lain. Sebab Dialah selamanya Allah, walaupun bumi bergoncang, Dia tetap Allah dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya Yesus, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang
situasi yang sulit saat ini kami tetap percaya Engkau Allah yang setia bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami, hidup kami untuk memuji dan bersorak bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji Tuhan sebab Dialah gunung batu kita dan kota benteng kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, saya undang berdiri bersama-sama. Kita memuji Tuhan. Dialah Allah kita. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan, angkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Dialah Allah kita, Dialah Tuhan dan gunung batu kita. Terima kasih ya Tuhan. Kau gunung batu kami. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya. Dialah Tuhan kita. Masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita naikkan pujian kita bahwa Tuhanlah kekuatan dan penopang hidup kita. Kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Terpujilah nama Tuhan.
Puji Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah hati kami senantiasa menyembah Engkau. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, kami tak akan goyah ya Tuhan. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi katakan bersama-sama. Engkaulah kekuatanku Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita sejauh langit dari bumi. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Lagi dengan iman, Kaulah Tuhan, kekuatan kami. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Saudara Eli akan berdoa firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kepada kami. Dan bagi kami yang mendengarkan Tuhan, kiranya firman yang akan kami dengarkan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Kembali lagi kita akan beribadah pada hari ini. Saya percaya pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan yang akan kita dengarkan itu akan menguatkan setiap iman kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita minggu ini adalah menjadi kuat dan tetap bertumbuh di masa pandemik. Sekali lagi, menjadi kuat dan tetap bertumbuh di masa pandemik. Bapak Ibu Saudara-saudara, memang betul ya, pada hari-hari ini kita melewati masa-masa yang sulit ya, apalagi PPKM darurat ini sudah mulai diberlakukan sejak tanggal 3 Juli dan akan berlangsung sampai tanggal 20 Juli. Nah, apa itu PPKM? PPKM itu adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Artinya kegiatan masyarakat itu dibatasi ruang lingkup kerjanya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa ini dilakukan? Ya, oleh karena virus varian baru yang dari India itu ternyata telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan varian baru ini telah ditemukan ada di Indonesia. Dan varian baru ini memiliki proses penyebaran yang sangat cepat sekali, sehingga banyak orang terkena infeksi secara khusus di daerah Jawa dan Bali. Makanya fokus utama daripada PPKM ini ada di Jawa dan Bali. Mereka betul-betul membatasi wilayah ini. Dan PPKM ini juga diberlakukan di seluruh Indonesia yang notabene berada di zona merah dan zona hitam. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, maka oleh pembatasan darurat ini tentunya akan berpengaruh kepada kondisi ekonomi bangsa ini. Dan untuk itu kita perlu berdoa Bapak Ibu Saudara supaya bangsa kita dipulihkan dari kondisi ini, dan kita berdoa agar kiranya hikmat Tuhan turun atas pemerintah kita. Nah, sebenarnya pemerintah kita itu sudah melakukan banyak hal dengan sangat baik dan bagus ya. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara, kalau tidak salah saya pernah dengar bahwa target pemerintah itu sebenarnya bulan Juni tahun 2021, yakni bulan yang lalu, sebenarnya angka penyebaran COVID itu menurun ya, dan diprediksikan bulan Juni itu kita mulai bisa kembali beraktivitas dengan tentunya prokes ya, prosedur kesehatan. Tetapi nyatanya di bulan Juni ini terjadi peningkatan daripada penyebaran virus COVID-19 ini Bapak Ibu dengan varian baru dari India. Nah, untuk itu maka pemerintah mengambil langkah ini secara khusus Pak Presiden Jokowi mengarahkan supaya ada yang namanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Sehingga banyak tempat itu disarankan untuk tidak mengadakan kegiatan-kegiatan dan hanya boleh 25% yang ada di dalam tempat tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemarin juga saya berbincang-bincang dengan teman saya di Jakarta. Dia adalah seorang supir Grab ya, dan dia mulai curhat. Saya tanyakan bagaimana kondisi di Jakarta. Dia bilang, wah parah sekali. Saya sendiri sudah seminggu ini nggak keluar untuk narik. Ya, kalau saya keluar juga percuma. Saya hanya dapat Rp10.000, lebih besar uang bensin daripada yang saya dapatkan. Dan saya bisa merasakan bagaimana kekhawatiran, ketakutan masyarakat yang ada sekarang ini ya. Karena kita ini diperhadapkan dengan satu musuh yang tidak kelihatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemarin juga saya menonton satu acara podcast ya, dan acara podcast ini sedang mewawancarai Bapak Luhut Panjaitan. Nah, menarik sekali, Pak Luhut Panjaitan ini cerita bahwa sebenarnya dia itu adalah seorang tentara ya, yang dulu ada di unit Kopassus. Dia bilang seperti ini, kalau dulu kami itu sangat mudah sekali untuk menaklukkan musuh. Kenapa? Karena kami bisa melihat atau memprediksi musuh itu ada di mana dan bisa mengalahkannya. Tetapi sekarang ini sangat berat sekali. Kenapa? Karena musuh
yang kita hadapi sekarang ini adalah tidak kelihatan, ya, yakni virus ini, Bapak Ibu Saudara. Sehingga Pak Luhut sendiri sampai tidak tahu harus berbuat apa, dan terjadi semacam ketidaktahuan dan kebingungan di mana-mana. Saya rasa bukan hanya Pak Luhut yang merasakan ini, tetapi juga kita semua. Bahkan Pak Luhut sendiri waktu ditanyakan, kira-kira Pak, menurut Pak Luhut, kapan ini berlalu? Dia bilang, kalau saya ditanya, saya nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Bahkan pemerintah sendiri tidak tahu dan tidak bisa memprediksikan kapan ini akan berakhir. Nah, oleh karena itu, pada akhirnya hal ini membuat banyak daripada kita itu merasa takut, banyak daripada kita itu merasa khawatir. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentunya situasi pandemi ini, apalagi dengan varian baru ini, tentunya akan bisa jadi menggoyahkan kita, membuat kita menjadi tidak kuat, apalagi bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya teringat dengan peristiwa di abad mula-mula, di mana pada waktu itu banyak orang-orang Kristen itu dianiaya, ya, banyak orang-orang percaya itu dianiaya. Secara khusus dari bangsa Romawi yang memerintah pada waktu itu, dan juga dari bangsa Yahudi. Mereka dianiaya, bahkan dibunuh, orang-orang Kristen dikejar dan dibunuh, dibakar, dan lain sebagainya. Dan tentunya oleh karena itu, banyak pada akhirnya orang tidak lagi kuat, dan akhirnya mereka meninggalkan imannya. Tetapi menariknya Bapak Ibu Saudara, di antara orang percaya itu tidak semuanya meninggalkan Tuhan. Ada dari orang-orang percaya di situ yang mereka tetap memegang teguh iman mereka, tetap percaya kepada Tuhan. Dan orang-orang inilah yang pada akhirnya imannya teruji, Bapak Ibu Saudara. Nah, pertanyaannya bagi kita pada saat ini yang mungkin juga hampir-hampir sama, di mana kita hari-hari ini begitu takut dan begitu khawatir, bingung, dan banyak di antara kita mungkin yang berduka oleh karena penderitaan yang begitu panjang. Nah, Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu ketika saya melihat Facebook, saya menemukan satu ayat, dan saya share ayat ini di wall Facebook saya. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-10 mengatakan begini, Bapak Ibu Saudara, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekian lamanya atau seketika lamanya. Nah, terus terang Bapak Ibu Saudara, ayat ini menjadi kekuatan bagi saya, di mana Allah sumber segala kasih karunia itu yang telah memanggil kita, itu akan meneguhkan dan menguatkan dan mengokohkan kita di tengah-tengah penderitaan kita. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara, saya percaya sekali bahwa Allah itu tetap ada, bahwa Allah itu tetap berdaulat, bahwa Allah itu tetap memegang kontrol, bahwa Allah itu tetap memegang kendali atas kehidupan kita, atas kehidupan orang percaya, bahkan atas kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, bagaimana agar kita tetap kuat dan bertumbuh di masa pandemik seperti ini, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, yang kita harus ingat, bahwa kita harus selalu mengingat bahwa Allah itu senantiasa memegang kendali. Sekali lagi, kita harus selalu mengingat bahwa Allah itu senantiasa memegang kendali, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa melihat ada banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat dan memegang kendali. Namun saya ingin membacakan beberapa ayat Bapak Ibu Saudara di dalam Mazmur pasal yang ke-103 ayat 19 mengatakan, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Mazmur 66 ayat 5-7 mengatakan, pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah
Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh karena itu kita bersuka cita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang memegang kendali, Allah yang berdaulat, Allah yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Kita semua tahu bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi ini. Dan Allah juga memegang kontrol atas bumi ini dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita harus yakin betul, kita harus percaya betul, dalam situasi yang seperti ini pun Bapak, Ibu, Saudara, Allah tetap memegang kendali. Saya ingat Bapak, Ibu, Saudara, ketika Ayub dicobai. Bagaimana Ayub dicobai dengan begitu berat. Dia kehilangan hartanya, dia kehilangan anak-anaknya. Tetapi Allah tetap memegang kontrol. Ada bagian-bagian yang iblis tidak boleh lakukan terhadap Ayub. Itu artinya Bapak, Ibu, Saudara, bahwa Allah tahu seberapa besar kekuatan kita untuk menanggung sebuah pergumulan dan persoalan. Itu artinya Allah itu tahu batasan-batasan kita. Ada firman Tuhan yang mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu artinya bahwa kalau kita berpegang teguh dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, saya percaya bahwa ada kekuatan yang baru yang Tuhan senantiasa akan berikan kepada kita. Dan Allah tidak akan mengizinkan kita melewati pencobaan-pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Artinya apa? Bahwa kita itu ada di dalam kontrol Allah. Allah tidak akan mengizinkan sesuatu kalau kita tidak sanggup untuk melewatinya. Kita percaya Bapak, Ibu, Saudara, bahwa Allah memegang kontrol atas kehidupan kita. Bapak, Ibu, kita seharusnya memiliki iman seperti anak kecil yang percaya sepenuhnya kepada orang tuanya. Nah, kalau kita melihat anak-anak kecil sekarang ini, adakah mereka khawatir, Bapak, Ibu, Saudara? Saya percaya tidak, ya. Mereka hanya tahu satu hal, bahwa bapakku akan menyediakan makanan, bapakku akan menyediakan kebutuhanku, tepat pada waktunya dia akan memberikannya. Karena bapakku akan mengusahakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Bapak di dunia saja akan mengusahakan agar anak-anaknya bisa makan, Bapak, Ibu, Saudara, bisa bertahan hidup. Apalagi Bapak kita di surga. Bapak kita di surga adalah Bapak pencipta langit dan bumi. Allah yang berkuasa, memerintah selama-lamanya. Dia sanggup untuk memenuhi kebutuhan kita. Walaupun Bapak, Ibu, Saudara, kadangkala kita butuh iman untuk mempercayai hal itu. Kadang-kadang Bapak, Ibu, Saudara, apa yang membuat kita takut sebagai manusia adalah kita tidak tahu apa yang terjadi di depan sana. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, seminggu ke depan. Apakah kita masih bisa bekerja? Apakah kita masih bisa makan? Apakah kita tidak akan terkena virus ini dan lain sebagainya? Akan ada banyak kekhawatiran, pertanyaan-pertanyaan dalam hati dan pikiran kita. Bagaimana masa depan saya? Bagaimana ke depan? Sepertinya seolah-olah dunia ini runtuh, ya. Tidak ada pengharapan, tapi ingat, masih ada pengharapan di dalam Yesus Tuhan kita. Ingat yang pertama, bahwa Allah tetap memegang kontrol atas kehidupan kita, bahkan kehidupan dunia ini, Bapak, Ibu, Saudara. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara, bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ada satu ayat yang terkenal yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata demikian. Kita tahu sekarang
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat yang ke-31 dan 32. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi dari ayat ini kita belajar bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu, termasuk di dalam kondisi sekarang ini pun, Bapak Ibu Saudara, Allah masih turut bekerja. Artinya ada rencana Allah di balik semua peristiwa-peristiwa yang kita lewati hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Memang betul bahwa kehidupan itu adalah sebuah misteri. Tetapi kita percaya di dalam kemisterian itu, Allah ada di sana dan Allah turut bekerja. Saya ingat Bapak Ibu Saudara ketika krisis moneter terjadi tahun 1998, di mana ekonomi waktu itu begitu terjun bebas. Dolar waktu itu 2.000 yang menjadi 25.000 atau 26.000, Bapak Ibu Saudara. Jadi terjadi kerusuhan yang besar juga, di mana Soeharto itu dijatuhkan tahun 98 selain krisis ekonomi. Tapi sebenarnya di dalam keluarga kami juga mengalami krisis, di mana waktu yang bersamaan juga keluarga kami juga mengalami krisis, di mana waktu itu orang tua kami punya bisnis, ya, ada bisnis percetakan, ada bisnis berlian, ada bisnis bimbingan belajar. Itu semuanya bangkrut, ditipu Bapak Ibu Saudara, sehingga kami harus berhutang. Jadi bangsa negara waktu itu mengalami krisis, kami juga mengalami krisis, yang pada akhirnya mengharuskan kami waktu itu harus menjual semua aset-aset, baik itu rumah, mobil, tanah, dan lain sebagainya. Dan waktu itu adalah masa-masa tergelap, masa-masa yang paling berat yang kami alami, Bapak Ibu Saudara. Nah, waktu melihat ke belakang dan sekarang, Bapak Ibu, ternyata kami bisa melihat bahwa Allah itu ternyata turut bekerja di dalam semua peristiwa-peristiwa yang kami lewati itu. Ternyata peristiwa-peristiwa ini membuat kami menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Peristiwa-peristiwa ini membuat kami menjadi bertobat. Peristiwa-peristiwa ini membuat kami lebih mengenal kuasa dan mujizat Tuhan di dalam hidup kami. Mungkin kalau nggak ada peristiwa krisis moneter ini, Bapak Ibu Saudara, mungkin kami tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tetapi lewat peristiwa ini justru kami lebih mendekat kepada Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, kemarin saya mendengar ada banyak kesaksian bahwa ternyata di tengah-tengah krisis COVID ini justru membuat orang semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan ada keluarga-keluarga yang dipulihkan. Kenapa? Karena mungkin selama ini sibuk, masing-masing sibuk mencari uang. Tetapi dengan COVID ini pada akhirnya mau nggak mau mereka harus berkumpul di tengah-tengah keluarga. Dan ada pemulihan di sana Bapak Ibu Saudara. Dan COVID ini juga menyadarkan manusia bahwa kita itu terbatas. Dan kita itu butuh pertolongan Tuhan Bapak Ibu Saudara. COVID ini membuat kita sadar bahwa apapun yang kita rencanakan dalam hidup ini, kita harus kembalikan itu kepada Tuhan, kepada rancangan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? COVID ini membuat kita bingung dan tidak tahu. Dan kita perlu Tuhan yang Maha Tahu untuk menuntun kita, untuk membimbing kita kepada kehendak-Nya. Firman Tuhan mengatakan dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera.
sekalipun mungkin ada rancangan-rancangan yang tidak baik yang direncanakan oleh iblis ataupun manusia, tetapi Allah bisa mengubah semuanya itu menjadi rancangan yang damai sejahtera bagi setiap kita. Firman Tuhan mengatakan Yesaya 55 ayat 8 juga, bahwa sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Begitulah firman Tuhan. Kadang-kadang kita nggak mengerti, kita tidak paham sepenuhnya rancangan Allah. Tetapi kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita. Mendatangkan kebaikan bagi saya. Mendatangkan kebaikan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, bagaimana kita bisa kuat dan bertumbuh di masa pandemi ini, Bapak Ibu saudara. Ingat ini, yang ketiga, kita harus terus senantiasa berdoa dan mengucap syukur. Berdoa dan mengucap syukur haruslah menjadi sebuah kebiasaan yang kita bangun setiap hari, Bapak Ibu saudara. Ya. Firman Tuhan mengatakan dalam Filipi pasal yang keempat ayat 6-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ingat saya katakan tadi bahwa COVID ini, virus ini membuat kita jadi takut dan membuat kita jadi bingung, Bapak Ibu saudara. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menyatakan ketakutan kita itu, menyatakan kekhawatiran kita itu di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur kepada Allah. Kita harus senantiasa berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ternyata Bapak Ibu saudara, dengan kita berdoa dan senantiasa mengucap syukur itu akan mendatangkan damai sejahtera dari akal yang melampaui segala akal, Bapak Ibu saudara. Akal kita mungkin tidak sanggup untuk membuat kita bisa memiliki damai sejahtera dari Allah. Tetapi lewat doa dan ucapan syukur kita, Allah bisa memberikan damai. Kenapa? Karena damai yang akan diberikan Allah itu melampaui segala akal. Entah kenapa kita kok rasanya damai. Entah kenapa kok rasanya kita tetap yakin bahwa Tuhan memelihara saya. Saya percaya bahwa Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan saya. Dikatakan akan memelihara hati dan pikiranmu. Karena hati dan pikiran ini adalah sumber segala sesuatu, Bapak Ibu saudara. Kita bertindak, kita berperilaku, kita melakukan sesuatu itu dari hati dan pikiran kita. Nah, kalau ada damai sejahtera Allah di dalam hati dan pikiran kita, Bapak Ibu saudara, maka apapun tidak perlu kita takuti. Dan kita akan berjalan sesuai dengan rencana Allah yang indah dan sempurna, yang seperti yang saya jelaskan di awal tadi, Bapak Ibu saudara. Nah, untuk itu Bapak Ibu, mari bangun kebiasaan ini, yakni berdoa dan terus mengucap syukur. Berdoa dan terus mengucap syukur. Dengan berdoa kita bisa mengetahui kehendak Allah yang sempurna, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Waktu kita berdoa bersekutu dengan Tuhan, kita membaca firman-Nya, kita berdoa dan bertanya apa kehendak-Mu Tuhan, maka kita bisa melakukan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Ada banyak kebohongan-kebohongan yang akan kita dapatkan, berita-berita hoaks yang akan kita dapatkan dari segala macam sumber media-media yang ada, media sosial dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan itu akan menjadi tetap pegangan kita, Bapak Ibu, untuk kita bertindak di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dengan doa kita bisa mengetahui kehendak Allah. Dengan berdoa kita juga bisa mengerti apa maksud Tuhan di balik semua penderitaan yang kita lewati. Kadang-kadang waktu kita menderita, waktu kita mengalami kesusahan, kita nggak tahu apa maksud Tuhan di balik semuanya itu. Tetapi dengan kita berdoa,
kita bisa pada akhirnya akan memahami apa ya rencana Tuhan, maksud Tuhan dengan semuanya ini. Dan menarik juga Bapak Ibu Saudara, bahwa dengan berdoa itu juga akan membuat kita bertumbuh. Kenapa kita bisa bertumbuh? Karena kita mengetahui kehendak Allah. Dan kita terus bisa bertumbuh ke arah Kristus, ke arah Dia Bapak Ibu Saudara. Dan dengan berdoa kita juga bisa memperoleh kekuatan dari Allah. Seringkali Bapak Ibu, saya pernah beberapa waktu yang lalu sakit cukup lama Bapak Ibu Saudara, cukup lama. Tetapi doalah yang membuat saya menjadi kuat. Doalah yang membuat saya bisa bertahan. Kenapa? Karena doa itu adalah tanda penyerahan diri kita kepada Tuhan. Doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan, cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan. Kita bisa melakukan doa di mana saja dan kapan saja, dan kita bisa berkomunikasi dengan Allah di mana dan kapan saja. Ketika kita susah, kita beban berat, kita sedang bingung, kita takut, tidak tahu harus melakukan apa, kita bisa berdoa, kita bisa berbicara kepada Allah. Berdoa tidak harus langsung duduk mata. Ya, itu merupakan salah satu cara kita berdoa, tetapi waktu kita menyetir, waktu kita menyapu, waktu kita bekerja, waktu kita melakukan apapun, kita sebenarnya bisa berdoa, bisa berkomunikasi dengan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau ada damai sejahtera Allah di dalam hidup kita, maka kita tidak akan memiliki rasa takut. Kekhawatiran itu wajar, manusiawi. Tetapi ketika Allah ada, maka kasih Allah itu akan memenuhi kita, dan kasih Allah itu akan melenyapkan semua ketakutan kita. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Kasih itu melenyapkan ketakutan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, di mana ada Allah, maka di situ ada damai sejahtera. Dengan berdoa kita bisa mengundang hadirat Allah di sana. Dan kita juga jangan lupa tetap terus berucap syukur kepada Tuhan. Kenapa kita mengucap syukur? Karena setiap hari Tuhan menyertai kita. Setiap hari Tuhan memelihara hidup kita. Setiap hari anugerah Tuhan itu diberikan kepada hidup kita. Sering kali kita lupa Bapak Ibu Saudara dengan kebaikan yang Tuhan berikan setiap hari dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita terlalu terfokus dengan masalah, kita terlalu terfokus dengan penderitaan, kita terlalu terfokus dengan hutang piutang kita terlalu terfokus dengan persoalan rumah tangga kita terlalu terfokus kepada kondisi hidup kita. Tapi kita lupa bahwa Tuhan senantiasa memberikan kebaikannya dalam hidup kita. Dan kita sering kali lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari setiap hari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu senantiasa memelihara kehidupan Bapak Ibu, senantiasa menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia adalah Allah yang baik. Mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Bukan dalam hal baik saja, tetapi dalam keadaan tidak baik pun kita mengucap syukur. Katakan, Tuhan, aku percaya, aku mengucap syukur bahwa Engkau punya rencana, dan aku percaya bahwa rencanamu adalah rencana yang penuh dengan damai sejahtera. Itu adalah ciri orang percaya, di mana orang percaya itu adalah selalu mengucap syukur, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang kita terima setiap hari. Bapak Ibu bayangkan, setiap waktu Dia memberikan kita nafas kehidupan. Itu adalah salah satu yang kecil saja bukti daripada kasih karunia Allah yang Dia berikan kepada kita. Apalagi bagi kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Itu adalah anugerah yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa kuat dan bertumbuh di tengah-tengah masa pandemi ini adalah mari kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Saudara seiman kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ibrani 10 ayat 24 mengatakan, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Hari-hari ini kita perlu support, hari-hari ini kita perlu dukungan Bapak Ibu Saudara. Saya heran seringkali di media-media sosial
saya memperhatikan ada banyak ya politisi-politisi yang bukan mendukung pemerintah, justru menjatuhkan pemerintah. Seharusnya kan di masa-masa yang sulit ini kita harus saling menolong, saling menguatkan, saling mensupport, bukan dengan situasi yang buruk ini dimanfaatkan, dipolitisir ya, untuk meregut keuntungan pribadi. Seolah-olah pemerintah kita jelek, seolah-olah pemerintah kita buruk, dan lain sebagainya. Nah, ini saya rasa bukan sikap yang benar. Tentunya Bapak Ibu Saudara, kita juga Bapak Ibu dalam situasi yang seperti ini, mari kita saling menguatkan, saling menanya kabar, apa kabarmu? Kita nggak tahu, mungkin teman kita udah putus asa, mungkin teman kita udah putus pengharapan. Ya, mungkin kadang-kadang kita hanya melihat kulit luarnya saja Bapak Ibu Saudara. Oh, kayaknya dia suka cita kok, oh kayaknya dia masih oke. Tapi padahal sebenarnya di dalamnya hancur. Kita nggak tahu. Atau jangan-jangan dia sudah mau bunuh diri. Untuk itu perhatikan saudara-saudaramu, apalagi saudara seiman, keluarga. Tanyakan kabar mereka, apa kabarmu. Saling mendoakan, saling menguatkan Bapak Ibu Saudara, satu dengan yang lainnya. Dan tetap terus berbuat baik. Kalau ada kesempatan untuk kita berbuat baik, lakukan itu Bapak Ibu Saudara. Lakukan itu. Apa yang bisa kita lakukan? Bukan soal besar hal yang kita lakukan, tetapi hal sederhana mungkin yang bisa kita lakukan kepada orang. Itu sudah cukup. Mendoakan dia, menelpon, WA, chat, SMS, dan lain sebagainya. Itu sudah cukup Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita tetap terus kuat dan terus bertumbuh, ya, sama seperti orang-orang yang latihan gym itu ya. Nah, jadi untuk dia bisa kuat dan badannya bisa semakin besar, semakin bertumbuh, dia perlu latihan terus ya. Saya percaya ini juga adalah bagian daripada kita melatih diri kita, kehidupan rohani kita. Dan dengan melakukan 4 hal ini Bapak Ibu, saya berharap kita semuanya bisa tetap kuat dan bertumbuh. Yang pertama, ingatlah selalu bahwa Allah itu senantiasa memegang kendali. Percaya kepada Tuhan. Yang kedua, ingatlah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bangun kebiasaan untuk berdoa dan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya, secara khusus buat saudara-saudara kita yang seiman. Tetap berbuat baik. Dengan begitu kita bisa semuanya tetap kuat, bergandengan tangan bersama-sama kuat di dalam masa penderitaan ini. Dan kita tetap terus maju dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ingat, dengar senantiasa firman Tuhan, karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itu akan membuat kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pada masa-masa yang susah ini, secara khusus PPKM yang diberlakukan pada bulan Juli ini ya Tuhan, kami tidak tahu apakah akan berakhir tanggal 20. Tetapi jikalau situasi dan kondisi juga masih memburuk, ada kemungkinan juga akan diperpanjang, dan ini akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kami, masyarakat di Indonesia secara khusus ya Tuhan. Kami mau berdoa dan bersyafaat, kiranya Tuhan menolong. Biarlah kiranya Tuhan, kami semua dijauhkan semua dari sakit penyakit, kematian. Dan semuanya ini ya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong pemerintah kami supaya mereka bisa bekerja dengan baik. Dan kami juga masyarakat bisa menyadari dan mendukung program pemerintah ini. Memiliki kerendahan hati, bersama-sama menanggung penderitaan yang sementara ini Bapak Ibu. Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya Tuhan memberikan kepada kami kekuatan untuk melewati semuanya ini. Tuhan tolong bangsa kami Indonesia, Tuhan tolong Kepulauan Riau, Tuhan tolong Batam. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa buat STT IBC. Kami juga berdoa buat gereja Bethesda dan Anugerah Ministry. Buat seluruh jemaat yang ada.
Tuhan lindungi dimanapun mereka berada. Tuhan tolong. Yang belum mendapatkan pekerjaan, kiranya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah senantiasa kami tetap kuat. Oleh karena kami percaya Engkau Allah yang berdaulat memegang kendali. Engkau Allah bekerja. Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu ya Tuhan. Dan kami tetap terus mau bergantung kepadamu, berdoa dan mengucap syukur senantiasa dan saling mendukung satu dengan yang lain. Kami percaya Bapa bahwa firman-Mu yang terus akan menuntun hidup kami. Firman-Mu yang akan tetap terus memberikan kekuatan kepada kami. Untuk itu ya Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat daripada-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Bapak, Ibu, saudara yang sekalian, mari arahkan pandangan-Mu kepada Bapa kita di surga dan terimalah berkat daripadanya. Biarlah kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, saudara sekalian. Dari sekarang dan sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari kita memuji Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib.